TKB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap. Saur Sepuh diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Bila mana seorang dewasa bisa kembali menjadi bayi, maka dialah orangnya yang paling bahagia. Dia tidak butuh kekerasan, sebab dia dapat menundukkan kekerasan. Nah, itulah untaian kata-katanya. Bila mana seorang dewasa bisa kembali menjadi bayi, maka dialah orangnya yang paling bahagia. Dia tidak butuh kekerasan, sebab dia dapat menundukkan kekerasan. Sebab dia dapat menundukkan kekerasan. Ya, begitulah Mantili. Sulit, Kakang. Saya tidak bisa menyimak arti maknanya. Ya, memang sulit. Aku dan Kakang Jakalumayung berhari-hari berusaha memecahkan rahasia kata-kata itu, tapi selalu gagal. Dari seluruh untaian kata-kata itu, ada yang paling menarik perhatianku. Ialah kata-kata, dia tidak butuh kekerasan, sebab dia dapat menundukkan kekerasan. Apa maknanya itu, Kakang? Maknanya sendiri, aku belum paham. Tapi yang jelas telah menyentuh lubuk hatiku. Sebab sudah lama aku merenungkan perkara tersebut. Oh ya? Begini. Aku menyaksikan semua jenis ilmu kadikjayaan. Dari mulai tingkat paling rendah sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Semuanya bersifat merusak, membunuh, dan membinasakan orang. Bahkan ajian serat jiwa dan ajian waringin sungsang pun, dua jenis ilmu kadikjayaan yang paling tinggi pada zaman ini, dua-duanya bersifat merusak, membunuh, dan membinasakan sesama umat manusia. Lantas aku berpikir, apakah tidak ada jenis ilmu kadikjayaan yang tidak bersifat merusak? Tidak mengandung watak kekerasan? Aku yakin, ada. Tapi berupa apa ilmu tersebut? Masih harus dicari. Dan sekarang aku sedang memegang sebuah buku. Buku penuntun bagi para pendeta Brahmana. Jalan ke Nirwana. Dari sekian ratus kalimat, ada sebagian kecil kalimat yang patut aku renungkan. Ialah, kembali menjadi bayi, maka dia akan unggul. Kembali menjadi bayi. Mana mungkin kita yang sudah tua ini bisa kembali menjadi bayi? Mustahil. Bisa. Bisa? Ya. Kau jangan jadi tidak waras, Rai Brahma. Kau mau melawan kodrat. Sekarang kau sudah tua, lantas mau kembali menjadi bayi. Otakmu sudah tidak waras. Kakang Jakalumayung, kalau dipikir selintas memang mustahil. Tapi yang kembali menjadi bayi bukan badan kasar begini, melainkan jiwa kita, batin, rohani kita yang kembali menjadi bayi. Bagaimana caranya? Itulah yang kita belum tahu. Bikin pusing kepala saja. Kakang Jaka, bayi di sini bukan berarti bayi orok yang sering kita lihat, tapi bayi yang suci. Iya, bayi memang suci. Itulah yang harus kita miliki.
Suci seperti bayi. Mustahil, Rai Brahma. Dosa kita sudah segudang, bertumpuk-tumpuk. Tidak mungkin bisa dihapuskan begitu gampang. Memang, yang menentukan apakah kita berdosa atau tidak adalah Hyang Widi. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa mengira-ngira, atau belajar pada buku penuntun, atau bertanya kepada para pendeta Brahmana. Namun yang pasti, ada pada Hyang Widi. Tapi kita pun sebagai manusia biasa, berhak untuk berusaha menjadi suci, sebatas ukuran yang kita mampu. Nah, kenapa tidak kita coba? Lantas, apa yang akan kau perbuat? Berpuasa 40 hari 40 malam. Edan, puasa 40 hari 40 malam? Kau bisa mati, Rai. Mati di dalam puasa, di saat sedang menyerahkan diri kepada Hyang Widi, adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi saya. Jangan, Rai Brahma. Kau jangan mati dulu. Kau masih dibutuhkan oleh rakyat kerajaan Madangkara. Tenaga dan pikiranmu masih dibutuhkan oleh kerajaan. Semuanya belum pasti, Kakang Jaka. Dan saya pun tidak gila. Di mana bila saya menemui kesulitan yang sangat genting, tentu saya akan menghentikan puasa saya. Kemudian belajar lagi. Begitu terus sampai berhasil. Ya, aku tahu watakmu. Kalau sudah ingin sesuatu, sulit dicegah. Terserah kau, Rai. Aku akan berdoa untuk keselamatanmu. Terima kasih, Kakang Jaka Lumayung. Demikianlah, Mantili. Aku kemudian berpuasa selama 40 hari 40 malam. Kakang terlalu berani. Di padepokan perguruan ajian serat jiwa milik Kakang Jaka Lumayung itu, ada sebuah kamar, tempat bersemedi. Di kamar itulah aku ngebleng, mati raga. Siang malam dijaga oleh murid-murid Kakang Jaka Lumayung secara bergantian. Bagaimana keadaannya? Guru? Bagaimana keadaan adikku Brahma Kumbara? Sudah rebah, Guru. Rebah? Benar, Guru. Ya, coba aku lihat. Dia sekarang sudah rebah ke lantai. Kedua matanya terpejam. Tubuhnya terlentang, membujur kaku. Ya, Brahma seorang yang lembut, tapi hatinya keras bagai baja. Keadaannya sangat menyedihkan. Tubuhnya menjadi kurus kering. Tapi aku bisa merasakan tarikan napasnya yang sangat lemah. Guru, apakah Tuanku Brahma tidak akan meninggal? Tidak, Sanja. Kau tidak usah cemas. Jaga saja dia baik-baik. Baik, Guru. Pertama-tama dia mengambil sikap duduk bersila. Kedua tangannya terkatup, menyembah dengan hikmat. Setelah puasanya lewat 10 hari, kedua tangannya jatuh terkulai. Setelah 20 hari, kakinya yang bersila menjadi selonjor, lurus ke depan. Dan tubuhnya terkulai dengan kepala hampir menyentuh lutut. Lalu setelah lewat 30 hari dia rebah dan tidur meringkuk. Sekarang setelah puasanya lewat 37 hari, dia sudah terlentang. Sama sekali sudah tidak berdaya. Bagaikan orang mati. Tapi dia tidak mati. Ya, 3 hari lagi Brahma selesai berpuasa. Sanca, Ya. Kawil, Ya. Dumar, dan semua murid-muridku. Bakti. Ini adalah malam terakhir. Malam yang ke-40 bagi Brahma dalam melaksanakan puasa. Besok bersamaan dengan matahari terbit, 4 orang menggotong Rai Brahma dan membawanya ke sini. Letakkan dia di tengah-tengah ruangan utama ini. Bakti, Guru. Sekarang, kalian semuanya berjaga. Siap siaga di sekeliling kamar suci.
Semuanya tidak boleh ada yang tidur untuk menjaga yang tidak kita inginkan. Bakti, Guru. Hati-hati, pelan-pelan. Ya, angkat. Awas pelan-pelan. Letakkan di sini. Baik, Guru. Ya, awas taruh pelan-pelan. Sudah, Guru. Tuanku Brahma sudah diletakkan di tengah ruangan rumah utama ini. Bagus. Sekarang semuanya duduk melingkar. Bakti. Keadaannya sangat menyedihkan. Puasa 40 hari 40 malam. Tidak minum, tidak makan. Ya, tubuhnya menjadi sangat kurus. Hanya tinggal kulit pembalut tulang. Tergeletak tidak berdaya. Napasnya sangat lemah. Hanya tinggal satu-satu. Dan sangat lambat. Apakah ini yang dinamakan kembali menjadi bayi? Tergeletak tanpa daya. Nasibnya sangat tergantung kepada orang lain yang lebih dewasa. Sanja. Ya, Guru. Apakah si Mbok Pala sudah selesai menanak nasi? Sudah, Guru. Sudah matang. Bawa ke sini. Bakti, Guru. Ini, Guru. Bawa nasi panas 1 bakul itu, letakkan di sisi kiri kepala Rai Brahma. Bakti, Guru. Kipas. Ini, Guru. Uap panas yang mengepul dari nasi itu dikipasi. Asapnya diarahkan ke hidung Rai Brahma. Baik, Guru. Brahma yang baru menyelesaikan puasa selama 40 hari 40 malam, ngebleng, mati raga, tanpa makan dan tanpa minum, keadaannya sangat menyedihkan. Terlentang tanpa daya, membujur kaku dan membisu. Tubuhnya yang kekar menjadi kurus kering, hanya tinggal kulit pembalut tulang. 1 bakul nasi panas ditaruh di atas baki besar, diletakkan di dekat kepalanya, dan uap panas yang mengepul-ngepul dari nasi itu dikipas-kipas, diarahkan ke hidung Brahma. Lihat, Guru, napasnya sudah agak kuat, tidak lemah seperti tadi. Iya, kipasi terus. Kipas terus sampai asap nasi itu habis. Baik, Guru. Jaka Lumayung, kakak seperguruan Brahma itu yang wataknya keras dan pemarah, kini duduk bersila di dekat Brahma. Wajahnya nampak sendu, terharu melihat keadaan Brahma, adik seperguruannya yang sangat dikasihinya itu. Semua muridnya, murid-murid padepokan perguruan Ajian Serat Jiwa, dengan patuh duduk melingkar mengelilingi Brahma. Kipasi terus saja. Hasilnya sudah kelihatan. Napasnya mulai membaik. Bakti, Guru. Dengan tekun, Arya Sanja, salah seorang murid Jaka Lumayung, mengipas-ngipas nasi panas yang mengepul, agar uap panasnya merasuk ke dalam hidung Brahma. Jaka Lumayung duduk bersila di dekat tubuh Brahma yang terbaring, sedangkan semua murid-muridnya duduk melingkar. Mata mereka hampir tidak berkedip menatap Brahma yang membujur kaku di atas lantai rumah panggung yang besar dan panjang itu.
Guru, habis. Habis? Uap panas dari nasi itu habis. Nasinya sudah dingin. Tuh lihat, tidak berasap lagi, Guru. Sudah, hentikan saja. Tidak usah dikipasi lagi. Baik, Guru. Masak nasi lagi, Guru? Tidak usah, Sanja. Sebab kita harus mematuhi pesan Brahma, yaitu uap panas dari nasi hanya cukup sekali saja. Setelah itu, diberi minum air tajin. Air tajin? Ya, kau pergi ke dapur. Suruh si Mbok membuat bubur nasi. Lalu air tajinnya ditampung dan dibawa ke sini. Baik, Guru. Begitulah Mantili. Aku dirawat selama 40 hari. Sampai keadaan diriku pulih seperti sedia kala. Jadi perawatannya juga harus 40 hari. Sama dengan masa puasanya. Iya. Perkembangannya sama dengan ketika menjalani puasa. Sikap pertama, aku duduk bersila. Kedua tanganku terkatup, menyembah. Persis pada hari yang ke-10, tanpa dapat dicegah, dan tanpa daya kuasa aku menahannya. Kedua tanganku terkulai dengan sendirinya. Tapi masih tetap duduk bersila. 10 hari kemudian, yaitu pada hari yang ke-20, kedua kakiku melorot jadi selonjor. Dan tubuhku terkulai lemas, tapi masih dalam keadaan duduk. Dan pada hari yang ke-30, aku roboh, tergeletak. Aku lemas sekali, meringkuk tanpa daya. Tidur miring? Iya, seperti orang yang tidur miring, meringkuk. Dan pada hari yang ke-33, aku terlentang, membujur, kaku, sampai selesai pada hari yang ke-40. Kakang terlalu nekat. Untung tidak mati. Terus? Aku dipindahkan ke rumah utama. Digotong ramai-ramai. Lalu diberi asap, uap panas dari nasi panas. Kenapa mula pertama harus pakai uap nasi? Nasi adalah makanan utama kita. Sumber kekuatan bagi tenaga pada tubuh kita. Lalu, bagaimana kalau makanan utamanya bukan nasi? Maksudmu? Sebab saya dengar, bangsa-bangsa di kolong jagat ini tidak sama. Makanan utama bukan hanya nasi, tapi ada yang makanan utamanya gandum, jagung, sagu, dan sebagainya. Nah, apakah akan berbeda pula dalam pembangkitan tenaga pertamanya? Iya, aku kira begitu. Mungkin seandainya aku ini orang Mongol yang makanan utamanya gandum, maka begitu aku selesai berpuasa, aku harus diberi asap, uap panas dari gandum yang dimasak. Tapi karena aku orang Madangkara, maka nasilah makanan utamaku. Iya, terus? Setelah aku diberi uap nasi untuk memulihkan pernapasan, selanjutnya aku diberi makan. Ialah air tajin selama 10 hari. Maka dalam waktu 10 hari, aku sudah mulai bisa duduk. Tapi keadaanku masih sangat lemah. Kemudian makan bubur 10 hari juga. Hanya bubur, tidak pakai apa-apa. Pakai garam juga tidak boleh. Wah, bagaimana rasanya makan bubur nasi tidak pakai garam? Hambar. Saya kira pakai lawuh, ikan mas goreng, atau ayam goreng. Ya, setelah makan bubur, mulailah tenagaku. Sedikit demi sedikit mencuat. Dan pada hari yang ke-30, aku sudah bisa makan nasi, meskipun nasi yang lembek. Persis pada hari yang ke-40, aku benar-benar sudah sehat. Tenagaku kuat seperti semula. Dan mulailah aku kembali bisa makan dan minum, bebas sebebas-bebasnya. Lalu hasil dari semuanya itu apa? Apakah Kakang Brahma berhasil menciptakan sebuah ilmu? Tanpa harus aku ciptakan, maka ilmu itu sudah ada pada diriku. Loh, kok begitu? Iya, aku sendiri juga heran. Sebab tanpa aku sadari,
Di dalam diriku aku telah menyimpan sebuah ilmu yang tidak ada bandingannya. Kedahsyatannya tiada tara. Oh, ilmu apa itu, Kakang? Ilmu lampah lumpuh. Ilmu lampah lumpuh. Aneh sekali namanya. Sebab akan melumpuhkan lampah. Melumpuhkan lampah. Kau tahu artinya lumpuh? Tidak berdaya. Iya, benar. Lampah? Gerak-gerik, tingkah pola, atau sepak terjang. Nah, melumpuhkan lampah berarti? Membuat gerak menjadi tidak berdaya. Bagus. Kau cepat mengerti. Tapi baru mengerti artinya saja. Belum tafsirnya. Apa tafsirnya, Kakang? Bisa membuat musuh menjadi baik. Musuh kita menjadi bayi. Iya. Ilmu lampah lumpuh bisa membuat musuh menjadi baik. Oh, kenapa terbalik, Kakang? Terbalik? Menurut Kakang Brahma, bila seorang manusia bisa menjalani puasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, maka dia akan menjadi suci seperti bayi yang baru lahir. Benar, Mandili. Tapi jangan diartikan sama persis seperti bayi yang benar-benar bayi lahir batin. Maksud Kakang? Memang, pada hakikatnya ilmu lampah lumpuh adalah ilmu mensucikan diri. Aku berhasil berpuasa 40 hari 40 malam. Oleh karenanya aku berhasil mensucikan diriku. Aku tetap beramah. Wujudku manusia dewasa. Sehingga aku bukan bayi. Hanya ibarat bayi. Kesimpulannya, di dalam diriku terdapat mujizat bayi. Mujizat bayi? Iya. Di dalam diriku terdapat mujizat bayi. Dan mujizat bayi ini bisa aku tularkan kepada orang lain. Ditularkan? Ditularkan kepada orang lain yang mempunyai niat buruk terhadap aku. Dan hasilnya daripada itu akan terbalik. Terbalik. Wujudku adalah manusia dewasa. Tapi rohaniku adalah mujizat bayi. Dan siapa orang yang terkena mujizat bayi dari aku, maka orang itu akan menjadi bayi pula. Lahirnya yang menjadi bayi, rohaninya tetap manusia dewasa. Bagaimana itu, Kakang? Saya belum paham. Begini. Syukurlah, aku gembira sekali melihat kau sudah sehat. Segar bugar dan tenagamu sudah pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih, Kakang Jaka. Selama saya menjalani puasa, Kakang Jaka bersama semua murid-murid Kakang telah mencurahkan perhatian, menjaga saya dengan seksama. Sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada gangguan sedikit pun dari awal sampai akhir. Dan saya berhasil. Lupakan itu semua. Sekarang aku ingin tahu bagaimana hasilnya. Maaf, Kakang. Harus ada seorang musuh. Musuh? Lawan tanding. Gampang. Muridku banyak. Tentu mereka senang bisa jadi lawan tanding berlatih dengan kau. Justru sulit, Kakang. Sebab lawan tanding saya harus benci dan dendam kepada saya. Dirasuki nafsu angkara murka dan berniat buruk terhadap saya. Wah, bagaimana mungkin? Semua muridku hormat kepadamu. Itulah sulitnya. Kecuali apa? Kecuali orang itu memiliki ilmu pamacan atau ilmu pancasona. Pamacan? Pancasona? Orang yang punya ilmu pamacan bisa merubah dirinya seperti macan. Menggeram-geram, menakutkan, dan akan menyerang siapa saja yang dekat dengan dahsyat.
Sedangkan ilmu Pancasona, dia bisa memanggil roh jahat. Sehingga dirinya akan berubah menjadi manusia yang paling jahat. Wah, biasanya orang-orang Pajajaran yang pintar menguasai ilmu pemacan. Saya bisa, Guru. Kau, Dawil? Saya bisa ilmu pamacan, Guru. Iya, benar. Si Dawil asli orang Pajajaran. Pasti dia bisa ilmu pemacan. Baiklah, kau boleh mencobanya. Baik, Guru. Semua minggir. Buat arena pertarungan. Lingkar. Mulai. Maaf, Tuanku Brahma. Saya akan bertarung dengan Tuanku. Silakan, Dawil. Gempurlah aku. Jangan sungkan-sungkan. Serang dan binasakan aku. Bakti, Tuanku. Si Dawil jadi macan. Bukan main. Hebat sekali ilmu pamacan itu. Si Dawil adalah muridku yang pendiam, ramah tamah, dan lemah lembut. Sekarang berubah menjadi garang dan mengerikan. Kedua matanya merah menyala. 10 jari-jari tangannya mengembang. Keluar kuku-kuku yang panjang dan runcing. Persis cakar harimau. Telinganya jadi lebar. Teracung ke atas. Mulutnya menggeram-geram mengeluarkan suara harimau. Dan tubuhnya membungkuk. Siap untuk menerkam. Brahma tetap tenang. Siap menanti serangan. Nah, si Dawil sudah menerjang. Dia menerkam Brahma dengan dahsyat. Dan Brahma hanya mengangkat kedua tangannya, menyentuh badan si Dawil. Si Dawil roboh. Hanya disentuh sedikit oleh tangan Tuanku Brahma. Si Dawil langsung terkapar. Tidak bisa bangun lagi. Kakang Cakalumayu. Iya. Periksalah keadaan Dawil. Iya. Kenapa jadi begini? Kenapa, Guru? Si Dawil jadi lumpuh. Iya, benar. Lumpuh. Tulang belulangnya jadi lemas. Rai Brahma, kau mempergunakan ilmu apa? Si Dawil jadi begini. Dia tergeletak tidak berdaya, lumpuh sama sekali. Hanya mulutnya yang masih mengerang-erang. Tapi lemah sekali. Kedua matanya juga sangat redup. Dawil, cepat minta ampun. Bertobat. Jiwamu masih dikuasai nafsu angkara murka. Bertobatlah. Minta ampun dengan sungguh-sungguh. Kau tidak apa-apa, Wil? Tidak. Aku tidak apa-apa. Bagus. Kau tidak cedera sedikit pun. Iya, Guru. Saya sudah segar kembali. Tadi lemas, Guru. Lemas sekali. Rai Brahma, itukah hasil dari puasamu selama 40 hari? Benar, Kakang. Apakah nama ilmu itu? Saya beri nama ilmu lampah lumpuh. Ilmu lampah lumpuh? Ilmu lampah lumpuh? Wah, ilmu lampah lumpuh? Ilmu lampah lumpuh? Iya, sebuah ilmu yang bisa melumpuhkan lampah. Melumpuhkan lampah? Seperti yang Kakang Jaka lihat tadi. Lampah Dawil menjadi lumpuh ketika disentuh oleh tangan saya. Tapi setelah dia minta ampun dan bertobat, maka dia segera menjadi sembuh. Segar bugar seperti semula. Tidak cedera sedikit pun. Tidak mengalami luka dalam, juga tidak mengalami luka luar. Tetap mulus. Seperti tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Luar biasa.
kapan Rai Brahma menciptakan ilmu lampah lumpuh itu? Sebab sejak dari awal berpuasa, sampai selesai kemudian sampai saat ini, siang malam aku amati terus-menerus, dan sama sekali tidak terlihat Rai menciptakan sesuatu. Ilmu lampah lumpuh bukan ilmu kadikjayaan, dan olah penciptaannya tidak sama dengan olah penciptaan ilmu kadikjayaan. Ilmu lampah lumpuh akan muncul dengan sendirinya, datang dan tumbuh, menyatu pada diri seseorang, sejalan dengan pelaksanaan puasa selama 40 hari 40 malam. Begitulah, Kakang. Oh, selamat Rai Brahma. Aku turut bahagia. Kau berhasil dengan sempurna. Terima kasih, Kakang Jaka. Begitulah, Mantili. Tanpa aku tahu, dan juga tanpa aku sadari, aku memiliki sebuah ilmu yang mengandung mujizat yang tiada taranya. Menurut Kakang, ilmu lampah lumpuh akan tumbuh di dalam diri seseorang di saat dia sedang menjalani masa puasa. Dan begitu selesai masa puasa 40 hari, sempurnalah juga ilmu lampah lumpuh itu di dalam dirinya. Iya, benar Mantili. Lalu bagaimana dengan yang tidak dapat menyelesaikan masa puasa selama 40 hari? Sebab tentu tidak semua orang dapat bertahan puasa selama 40 hari 40 malam, tanpa makan dan tanpa minum sedikit pun. Pasti ada yang hanya kuat 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 30 hari dan sebagainya. Nah, apakah mereka itu juga di dalam dirinya akan tumbuh ilmu lampah lumpuh? Aku belum tahu pasti, sebab belum ada contoh. Tapi secara akal sehat, mestinya begitu. Artinya ilmu lampah lumpuh akan tumbuh pada diri seseorang, sesuai dengan kekuatan dirinya di dalam menjalankan puasa. Kalau hanya tahan 10 hari, mungkin ilmu lampah lumpuhnya hanya sampai tingkat ke-10. Yang hanya kuat 30 hari, dia hanya memiliki ilmu lampah lumpuh tingkat ke-30. Begitu seterusnya. Kalau begitu, ilmu lampah lumpuh mencapai tingkat ke-40. Ya, bolehlah dikatakan begitu. Tapi kalau pakai tingkatan bertingkat seperti itu, rasanya agak kurang tepat. Sebab berbeda dengan ajian serat jiwa yang memang mengenal aturan tingkatan-tingkatan. Nah, sekarang habislah riwayat Kijara dan Lukina, tokoh sakti yang bangga dengan ilmu andalannya, Ajian Waringin Sungsang. Meskipun naluriku mengatakan bahwa ilmu lampah lumpuh lebih tinggi dari ajian Waringin Sungsang, tapi kita jangan takabur. Sebab apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Iya, Kakang Brahma. Tapi paling tidak, cita-cita Kakang sudah terkabul. Kakang ingin memiliki sebuah ilmu yang tidak bersifat menghancurkan, tidak bersifat membinasakan, ilmu yang sama sekali tidak mengandung watak kekerasan. Iya. Contoh yang jelas ketika aku bertarung dengan Dawil yang mempergunakan ilmu pamacan adalah suatu bukti bahwa ilmu lampah lumpuh tidak berwatak menghancurkan. Lawan menjadi kalah, tapi tidak celaka. Hanya menjadi lumpuh saja. Tidak merasa sakit sama sekali. Dan kalau mau bertobat, maka dia akan sembuh, segar bugar seperti sedia kala. Brahma telah berhasil menemukan sebuah ilmu yang mengandung sebuah mujizat tiada taranya. Dia menamakannya ilmu lampah lumpuh. Sebuah ilmu yang lahir oleh penyucian diri seorang manusia dalam usahanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada hakikatnya, ilmu lampah lumpuh adalah sebuah ilmu mensucikan diri. Apakah yang akan diperbuat oleh Brahma dan Mantili selanjutnya?